Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah Minggu Paskah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dalam saat teduh. Hatiku masih merasa sedih ketika kehilangan guru yang begitu mengasihi kita. Aku pun merasa demikian. Rasanya sangat sulit menerima kenyataan guru kita harus menanggung derita dan kematian yang amat memilukan. Mau apa engkau ke makam pagi dini hari? Untuk apa engkau membawa rempah-rempah? Tahukah bahwa makam yang engkau cari tertutup batu yang begitu berat? Iya, untuk apa kita pagi-pagi datang ke makam? Bagaimana kita bisa merempahi Yesus? Bukankah di sana itu ada batu besar yang menutup makam itu? Iya juga. Siapa nanti yang bisa menggulingkan batu besar itu? Lagi pula kita ini perempuan, dianggap lemah dan tidak dipercaya. Jangan-jangan malah kita yang ditangkap pasukan penjaga makam. Wahai saudariku, mengapa engkau mencari Yesus? Siapa tuh? Aku? Siapa itu? Iya, siapa itu? Apakah penjaga makam Yesus? Kami hendak ke makam Yesus untuk merempahi dia. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia sudah bangkit. Dia hidup. Lihatlah kubur yang kosong di hadapan kalian. Apa betul? Gimana? Oh ya? Coba aku lihat. Dia tidak ada di sini. Kuburnya kosong. Dia bangkit. Dia bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Dia Dia telah menang mengalahkan kuasa maut. Melalui kebangkitan Kristus, kita pun beroleh kemenangan dan kehidupan. Marilah kita bersorak-sorai menyambut Kristus yang telah bangkit. Bagikanlah kisah kebangkitannya kepada dunia. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya.
karya kasih-Nya genap. Haleluya. Kemenangannya tetap. Surya selamat jadi terang. Haleluya. Takkan lagi terbenam. Haleluya. Kita akan mendasari ibadah Paskah pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kebangkitan Yesus merupakan tanda kemenangan atas kuasa maut dan atas keputusasaan yang sering melanda kehidupan manusia. Yesus yang bangkit memberikan semangat yang baru. Yesus yang bangkit memberikan peneguhan dan kekuatan iman. Kita tak lagi merasa kehilangan harapan saat berhadapan dengan pergumulan. Kita pun terus bersuka cita untuk mengimani Yesus yang bangkit dengan cara menunjukkan perbuatan yang mewujudkan nilai-nilai kehidupan seperti cinta kasih, bela rasa, dan kepedulian. Terpujilah Yesus, mukhalisku yang hidup. Mukhalisku hidup tak berdiri di dunia, dan Tuhan beri hidup abadi rahmat dan kasih-Nya. Ku tahu Yesus itu hidup telah berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu bahwa janji Tuhan tepat, bukan semu. Kendati tubuh ini hancur, kami akan bertemu. Ku tahu Yesus itu hidup telah berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Mari kita satu di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami mengenang Paskah sebagai kemenangan Kristus atas kuasa dosa serta maut. Melalui kebangkitan Putra-Mu, hidup kami pun dimenangkan atas segala godaan dosa dan keputusasaan. Tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari, kami seperti mengabaikan makna hidup baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami lupa untuk memikul salib ketika kami lebih mementingkan kesenangan diri kami sendiri. Kami tidak menebar cinta kasih-Mu, karena kami justru menampilkan kebencian maupun pengabaian terhadap sesama kami. Kami melewatkan arti pengorbanan Kristus ketika hidup kami tidak mengalami perubahan yang ke arah lebih baik.
Kiranya Engkau mengampuni kami, ya Allah. Kami rindu untuk bertobat dan kembali melangkah di jalan-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bagi kita yang telah dimenangkan oleh kebangkitan Kristus, dengarkanlah berita anugerah menurut Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan masuk di dalam mengucap syukur ya Bapa atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga di tahun ini kami boleh merasakan Paskah dengan cara hybrid, online maupun onsite. Meskipun hanya dibatasi kehadiran karena protokol kesehatan, kami tetap mengucap syukur karena inilah Paskah pertama buat kami dalam masa pandemi ketika kami boleh bertatap muka. Dan biarlah kasih Allah, penyertaan Roh Kudus, dan juga penyertaan Yesus Kristus di dalam hidup kami, memampukan kami untuk terus mengabarkan berita kebangkitan Kristus yang menyelamatkan, yang menjadi kemenangan bagi umat Tuhan, dan juga tugas kami untuk menyelamatkan, memberikan keselamatan di tengah kehidupan. Karena itu perkenankanlah Roh Kudus yang telah menopang kami, mengingatkan kami, dan Tuhan letakkan di dalam hati kami satu persatu untuk memandu kami dalam pembacaan firman ini dan melakukan firman itu di dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Terambil dari Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan 25. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya, sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka akan beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil aku, sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat
atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua terambil dari Kisah Para Rasul ayat 34 sampai 43.
Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya undang saudara berdiri. Kita akan menerima pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya,
Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, selamat Paskah. Ungkapkanlah itu kepada saudara-saudara di kanan kiri saudara dan bagian depan maupun belakang. Kita pernah berjanji, saudara, bahwa ketika nanti pandemi ini usai, kita akan melakukan perjamuan kudus onsite secara bersama-sama seluruh gereja GKI di Indonesia. Itu artinya 260.000 orang akan bersama. Namun cita-cita itu belum terwujud. Kenapa? Karena situasi kita belum melandai COVID-nya. Dan kita masih hidup seperti ini, bermasker, begitu ya. Padahal dulu yang maskeran itu cuma orang-orang yang keluar rumah, terutama para tenaga medis, dan juga orang-orang yang naik kendaraan. Sekarang dimanapun kita berada, ya inilah kita dengan hidup baru, pola baru, yang tidak akan pernah bisa dengan yang sama. Nah, saudara, menarik dicermati pada tanggal 24 Maret yang lalu, bulan lalu, ternyata ada sebuah film yang umurnya 50 tahun dan terus-menerus diingat orang karena sequelnya sampai muncul sequel yang ketiga. Film itu dirilis pada tahun 1972. 24 Maret 1972. Pemain-pemain besarnya yang masih hidup sampai hari ini adalah Al Pacino dan juga Robert De Niro. Yang lain Marlon Brando dan lain-lain, begitu ya. Nah, film ini berjudul The Godfather. Film yang ingin menggambarkan bagaimana keluarga mafia di Amerika dan cara hidup mereka. Meskipun mereka ini orang-orang dari wilayah Amerika Latin. Sutradaranya adalah Francis Ford Coppola. Sampai hari ini, peningkatan penjualan film itu secara online, karena sekarang saudara bisa nonton lewat Netflix dan lain-lain ya, lewat aplikasi, dengan sangat murah, dari harga 17.000 sampai harga 50 ataupun 99.000 juga ada. Dan saudara bisa nyaman nonton sendiri di rumah, mau sambil tiduran, mau sambil makan, itu terserah saudara. Gambaran film ini adalah gambaran dunia dalam kekerasan. Bagaimana seseorang menjaga hidupnya, menjaga klannya, tapi sekali kita menyentuh dia, maka sebagian tubuh kita ini akan hilang satu demi satu. Itu adalah cara-cara orang yang ingin mengatakan ini adalah culture of death, budaya kematian. Berani nyentuh, mata ganti mata, kaki ganti kaki, tangan ganti tangan. Dan ternyata budaya ini bukan hanya mulai difilmkan ataupun muncul di tahun 1972. Ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya ada. Bahkan orang itu diadu domba dalam sebuah acara gladiator antara orang dan orang, bahkan orang dan binatang. Dan sampai hari ini di beberapa kota besar di Indonesia masih ada. Orang-orang yang punya jiwa culture of death itu ternyata masih ada dan di mana-mana. Karena itulah berita Paskah ini menolong untuk mengingatkan orang bahwa di dalam berita Paskah itu Tuhan lebih memilih culture of life. Kehidupan, bukan kematian. Meskipun diawali dengan dunia barbar pada zaman purba, termasuk bagaimana orang menyalibkan, itu ngeri saudara, karena Petrus itu mendapatkan salib yang berbeda dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu disalibkan dengan cara normal, meskipun tidak normal semua karena tangannya dipaku, yang lain juga enggak. Lalu pinggangnya ditusuk begitu ya, lambungnya ditusuk, yang lain enggak. Dipatahkan kakinya sama, semuanya juga begitu. Yesus enggak, karena Yesus sudah meninggal sebelum mereka menyentuh tubuhnya. Cara-cara kematian seperti ini termasuk Petrus yang kemudian disalibkan terbalik itu menggambarkan dan membuat orang itu punya rasa takut supaya mereka ketakutan di dalam hidup dan memuja-muja kematian ataupun ketakutan akan kematian atau culture of death, budaya yang menakutkan ini atau budaya kematian. Sehingga sampai hari ini dapat dipahami kalau orang kemudian lebih ketika ada kematian itu semacam memalukan, bukan memalukan sih, lebih semacam ini sesuatu yang mengerikan, bukan memalukannya, mengerikan sehingga diupacarain secara khusus dan sebagainya. Nah, culture of death inilah yang kemudian diubah oleh Yesus dengan cinta kasih yang dia berikan. Karena ternyata hidup dalam cinta kasih itu membuat orang lebih panjang umur daripada orang-orang yang hidup dalam culture
Oke. Orang-orang yang hidup di dalam ketakutan itu perlu untuk mendapatkan suara-suara ilahi ini. Karena itu bacaan-bacaan kita termasuk dari kitab Yesaya yang dibacakan tadi sungguh sebuah kerinduan. Bagaimana orang hidup di dalam harmoni. Singa-singa bisa duduk bersama dengan anak manusia itu sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Saudara lihat aja singa. Apa saudara berani di taman safari yang singanya gede banget gitu? Kesannya cantik, saudara, di atas batu, begitu ya, diem. Tapi coba saudara deketin. Dia akan punya animal life-nya itu akan hidup karena dia baik liar. Sehingga dia akan mengejar kita. Dan akan membuat kita, kalau dia lagi lapar ya kita akan digigitnya. Itulah wildlife, kehidupan liar. Dan ternyata manusia punya sisi-sisi seperti itu. Sehingga kita diingatkan di dalam tragedi Yesaya juga ketika manusia dibuang oleh Tuhan. Kemudian ke Babel, kemudian diingatkan lagi. Dan mereka ternyata rindu harmoni itu loh. Hidup di dalam suasana yang nyaman, penuh damai sejahtera. Nah, suasana itu tidak bisa tidak harus diciptakan. Sengaja dilakukan dan dipelihara dengan sungguh-sungguh. Karena itu melalui kisah para rasul, Petrus diingatkan. Karena Petrus ini termasuk orang-orang yang kalau kita bilang itu orang-orang kuno. Dengan pendapat-pendapatnya yang fundamentalis, artinya dia sangat kekeh pada satu pandangan. Kalau sudah A, nggak mungkin A ini jadi B. Kayak orang dulu kan selalu mengatakan, nasi sudah jadi bubur, nggak bisa diapa-apain. Salah, bubur bisa lebih mahal dari nasi, saudara cek aja. Bubur di restoran Chinese food itu harganya lebih mahal daripada semangkuk nasi yang mungkin harganya cuma 12.000. Bubur piton itu harganya bisa hampir 100.000, saudara. Kenapa? Karena cara berpikir orang sudah diubah. Nggak apa-apa nasi udah jadi bubur, nasi dibikin bubur juga bisa. Tapi istilah nasi menjadi bubur sesuatu yang sudah salah, itu artinya adalah dikelola, jangan lagi diulang, maksudnya begitu. Nah, itu gambaran-gambaran filsafat di belakangnya yang perlu untuk kita pahami. Petrus yang seorang fundamentalis, yang orangnya kaku, hanya tahu bahwa satu suku saja Yahudi, yang lainnya enggak. Yang lainnya ya seperti yang kita tahu halal haram. Padahal enggak ada toh saudara. Begitu orang lahir di dunia, aku pilih halal Tuhan, aku pilih haram Tuhan. Enggak ada ceritanya, itu hak aslinya Tuhan. Kita tidak bisa milih akan ada di suku mana ketika lahir, ada di dalam agama mana. Jadi sangat disesalkan kalau orang-orang di dunia sekarang ini untuk mengatakan, ya dasar ini suku ini, dasar ini suku ini, dasar ini, dasar itu. Bukan, saudara. Orang tidak bisa milih. Kalau bisa milih, ya dunia ini tidak perlu Tuhan. Karena ternyata Tuhan itu tetap yang supreme, tidak ada yang mengalahkan. Karena itu berita Paskah ini menarik. Karena membuat Petrus yang fundamentalis, yang taunya itu satu suku, akhirnya dikenalkan kepada suku-suku yang lain. Akhirnya aku tahu. Jadi pernyataannya yang luarnya, akhirnya aku tahu bahwa Tuhan membuka pintu untuk semua orang. Tidak ada yang berbeda di hadapan Tuhan. Itu luar biasa loh saudara. Dari orang yang hanya mengenal agamanya, sukunya, budayanya, tiba-tiba dia diperkenalkan kepada kasih Allah yang luar biasa. Karena itulah runtutan dari Lukas ini ingin menggambarkan bagaimana seorang fundamentalis berubah menjadi seorang yang terbuka. Memiliki iman yang terbuka. Mau menerima bahwa non-Yahudi atau Yahudi itu tidak pernah masalah di hadapan Tuhan. Yang masalah itu kalau orang tidak bisa menghargai sesamanya manusia. Karena yang diharapkan adalah manusiakanlah manusia. Tempatkan pada tempatnya, istilah sederhananya begitu. Nah, pengakuan dan penghargaan ini kapan dimulainya? Dari kita. Karena itulah gambaran Lukas yang tegas memberikan contoh tadi perempuan-perempuan yang datang sudah menyiapkan rempah-rempah, dan perempuan dari zaman patriarkal sampai hari ini budaya timur juga masih patriarkal, tidak mendapat tempat. Zaman dulu parah banget saudara. Sudah menjadi teladan, sudah menjadi contoh, tetap tidak dipercaya kalimat-kalimatnya. Bahkan Petrus saja nggak percaya sampai dia pergi ke kubur itu sendiri dan menyaksikan. Karena dia seorang fundamentalis. Bagi dia ya perempuan dalam budayanya tidak bisa dipercaya, memang tempatnya tidak di sana. Hanya laki-laki yang bisa dipercaya.
perempuan itu kelas 2, apalagi anak-anak. Saudara bisa bayangkan, hidup berkelas-kelas begitu apa enaknya. Tapi kalau saudara mau membayangkan yang nyata dalam kehidupan kita, keraton atau kerajaan, itu udah jelas. Yang mana laki-laki, yang mana perempuan itu semuanya dipisah, saudara. Anak laki di ruangan mana, anak perempuan di ruangan mana. Dan apakah memisahkan itu menjadikan hidup dalam damai? Ternyata tidak, karena justru kekerasanlah yang muncul. Sehingga budaya culture of death ini terus terpelihara karena situasi seperti itu. Nah, ketika Paskah ini gambaran dari para perempuan yang dipilih Tuhan, ini nggak main-main ini saudara. Kenapa Tuhan pilih perempuan? Kenapa Tuhan nggak pilih muridnya yang lain? Yang pertama, secara sosial, karena perempuan nggak dipercaya, perempuan itu lebih mudah pergi kemana-mana. Bayangkan kalau waktu itu perempuan sudah dipercaya, saudara. Dicurigai, mau ke kuburan juga dicurigai. Mau ngapa-ngapain juga dicurigai. Jadi itu kesempatan yang luar biasa. Jadi kalau kita menggunakan budaya ini, budaya dari culture of life ini, kita bisa memanfaatkan. Ternyata apa yang menakutkan perempuan sebagai kelas 2 itu tidak dilawan, dalam artian itu kita memberikan konstian atau penyadaran step by step itu lebih baik. Sehingga yang terjadi adalah orang-orang sadar posisi seorang perempuan. Dan kemudian para perempuan yang tidak disurigai ini justru menjadi peluang nyata untuk menyatakan keselamatan Allah. Dan pernyataan 2 orang malaikat yang mengatakan, ngapain nyari Yesus di antara orang mati, dia hidup. Ingatlah pesannya waktu di Galilea. Ini juga ingin mengungkapkan bahwa kadang-kadang disadari atau tidak, ketika kita pikirannya penuh dengan masalah, ketika kita merasa sedang kehilangan, jatuh, dan sebagainya, yang ada di depan mata kita itu semuanya masalah. Kita lupa pesan Tuhan. Kita lupa tentang firman Tuhan. Karena itu melalui Paskah kebangkitan Tuhan ini kita diajak untuk melihat, rubahlah gaya hidup kita. Baiklah kita ini memanusiakan manusia, mengingatkan kembali akan tugas dan fungsi kita di tengah dunia. Hadirkanlah culture of life, budaya hidup itu. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, berita dari Paskah, mengapa engkau mencari yang hidup di antara yang mati, ingin menggambarkan bahwa hal-hal yang fundamentalis, yang tidak perlu, yang tidak bisa dibangun ulang, karena ini pemahaman-pemahaman kuno, itu perlu ditinggalkan karena itu mati. Tapi bangunlah budaya yang hidup, yang membuat orang itu hidup dan merasakan bahwa di tengah dunia ini ada kebahagiaan dan kegembiraan. Hal yang berikutnya adalah kehidupan ini perlu dirawat dan dijaga. Bila berhadapan dengan situasi culture of death, budaya kematian, ingatlah, kabarkanlah berita kebangkitan Tuhan. Karena seperti tema yang diberikan kemenangan untuk kehidupan. Itu artinya bahwa di dalam kehidupan ini mari menangkan semua hal. Dalam artian memanusiakan manusia. Posisikan manusia pada tempatnya. Karena karya keselamatan Kristus ini lintas batas. Terbuka bagi siapa saja. Tidak ada pembedaan. Kita perlu membebaskan orang-orang dari penindasan dan menjaga harmoni. Paskah adalah bagaimana menempatkan diri dalam kehendak Allah. Paskah adalah bagaimana Kristus yang menempatkan diri pada kehendak Allah itu akhirnya selesai melaksanakan tugasnya. Bukan perfect, tidak perfect, tapi dia betul-betul menjadi teladan di tengah kehidupan. Karena dia memberikan contoh bagaimana menjaga culture of life. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita mulai. Mari kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah anak-anak yang ada di sekitar kita, mau laki, mau perempuan, kita perlakukan sama? Apakah keponakan, saudara kita perlakukan sama? Beberapa waktu ini ketika mendengar percakapan-percakapan, kadang-kadang orang tua itu sadar atau tidak itu melakukan hal-hal yang melukai hati anak-anak. Terutama yang anaknya lebih dari satu. Ketika ada anak satu muncul, kemudian tamu bertanya, oh ini anak yang mana, bercerita begitu ya. Begitu ada anak berikutnya akan mengatakan, oh ini lebih baik dari dia.
Kalau orangnya dengar, anaknya dengar, dia akan bertanya, kok saya jadi dibedain? Jangan salah loh saudara. Saya menemukan seorang anak kecil itu bisa dengan muka marah bilang begini, saya nggak suka sama Oma. Omanya kaget saudara. Kenapa kata si Oma? Karena Oma beda-bedain saya. Kakak saya, adik saya diperlakukan begini. Tapi Oma jahat sama saya. Saya benci sama Oma. Anak kecil saudara umurnya baru 3-4 tahun. Bayangkan saudara. Rekam jejak salah itu lebih mudah diingat. Karena itu berikanlah rekam jejak yang baik. Taburkanlah harmoni dalam kehidupan saudara hal-hal yang baik. Jangan pernah ngatain anak-anak di hadapannya. Buruk baiknya seorang anak itu anak saudara. Buruk baiknya seorang anak itu ponakan saudara sendiri, keluarga saudara sendiri, anggota keluarga sendiri. Kalau saudara mau dia jadi baik, maka katakanlah hal-hal yang positif. Kalau saudara mau jadi baik, berikanlah harmoni yang baik. Yang kedua, perkara dapur nih Bapak Ibu Saudara. Biasanya kalau zaman dulu itu perempuan yang disuruh ke dapur. Hari gini saudara, enggak laki enggak perempuan. Karena kalau laki dan perempuan dibedakan atas nama dapur, maka saudara enggak bisa makan dan enggak boleh makan. Karena barang siapa yang menyediakan makanan, dia punya hak untuk mengatur siapa yang boleh makan. Jadi yang ada di dapur itu mau laki atau perempuan sama saja. Termasuk perkara pekerjaan. Siapa yang jadi bapak rumah tangga, ibu rumah tangga sekarang ini sudah semuanya sama. Silahkan pilih, silahkan dibagi perannya, dan jangan pernah ada yang meninggikan dan merendahkan satu dengan yang lain. Itu adalah cara menjaga harmonisasi kehidupan kita. Karena ketika kita bisa menjaga harmonisasi di dalam rumah tangga, maka pancaran itu akan keluar. Pancaran itu akan dirasakan oleh orang banyak. Mari saudara kita melakukan tes harmoni dengan menyanyikan sebuah lagu. Saya pilih baris-baris begitu ya. Kalau saudara mendengarkan runtutannya dengan baik, maka lagu ini akan tercipta dengan baik. Harmoni itu bagaimana cara kita itu mendengar, menghargai, dan juga melakukan tugasnya tepat pada waktunya. Sehingga yang dimunculkan nanti adalah harmoni. Kita tes ya saudara, meskipun di sini tidak ada alat musik. Alat musiknya adalah mulut kita sendiri. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mudah kan saudara? Saya hanya butuh do, re, mi, fa, sol, la saja. Gitu ya. Para penyanyi nanti boleh menolong. Tapi nanti di grupnya dibagi gitu ya. Supaya ketahuan. Oke, sebelah kanan saya berarti 3 suara. Dan sebelah kiri 3 suara. Berarti yang di sini do, re, mi. Yang di sebelah sini fa, sol, la. Begitu ya. Fa, sol, la itu... kalian ini sendirian tuh ya, gitu ya. Kasihan dia ya. Gabung ya. Nah, kelompok baris pertama ini fa itu berarti dari Kak Mei ke depan sini. Nah, ini suara capen ini bagus ya, jadi pasti akan menolong. Yang fa solnya itu dari Kak Yul sampai Kak Yul aja sebaris begitu ya. Itu sol. La-nya Kak Leni ke belakang semua itu boleh la begitu ya. Fa sol la, ya nanti tester ya. Nah ini yang do re mi nih, ya ini dia. Ya. Donya butuhnya itu lumayan sedikit sekali, tapi nggak apa-apa. Do itu 2 baris ya, dari Kak Dian sampai Evelyn. Itu do. Re itu berarti deretan Pak Edgar, re. Mi berarti bagian belakang, Pak Siritonga ke belakang, gitu ya. Mi. Oke, para penyanyi mau ikut yang mana? Oke ya. Coba kita tester ya, do re mi fa solnya ya, Bapak Ibu Saudara, supaya notasinya itu saudara tidak menciptakan la menurut saudara, tetapi la yang harusnya. Silahkan capen, do re mi fa sol la si do. Nah itu ya notasinya ya saudara. Tester, suara do mana? Re, mi, fa, sol, la. Cukup sampai situ
aja. Gitu ya. Kita ulang dari la. Oh keren. Ini masih nada dasar saudara ya, nada dasar. Oke ya, kita mulai ya. Saya jalan sebentar ya, minta izin ya. Kita mau nyanyi sebuah lagu. Oke, kalau tangan saya nunjuk berarti saudara siap-siap nyanyi ya. Hancur. Ujian harmoni ala GKI Jati Bening. Mulai ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Terus ya, kalau saya gini lagi berarti oke. 1, 2, 3. Lagi. Nah gitu ya, oke. Siap, 1, 2, 3. Siap ya. Siap ya, 1, 2, 3. Nah ya situ ya. Ya lumayan lah ya saudara. Jadi bagaimana perasaannya saudara menahan diri untuk tidak menyanyi? Menahan diri untuk memastikan bahwa itu adalah tugas saya. Memahami bahwa ternyata harmoni itu perlu didengar baik-baik. Perlu kerjasama yang baik. Dan kerjasama GKI Jati Bening hari ini baik. Saudara tahu lagu apa tadi? Ikut di Kau saja Tuhan. Ya, terima kasih saudara. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Bapak melalui Paskah kemenangan hari ini, ketika kami diingatkan untuk membudayakan yaitu culture of life atau milih budaya kehidupan dengan cara memanusiakan manusia.
yang boleh kami mulai dengan harmoni di dalam rumah tangga masing-masing. Kami menjaga diri untuk tidak jatuh dalam kekerasan dalam rumah tangga, melakukan pernyataan-pernyataan atau mengucapkan kata-kata dan melakukan tindakan yang melukai orang-orang. Karena lebih baik mencegah daripada melakukan hal-hal yang membuat kami tidak cukup untuk mengatakan kata maaf. Karena maaf akan sangat terlambat ketika orang melukai hati orang dan tersisa di sana. Karena itu ajari kami untuk tidak egois dengan cara menjaga harmoni di dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga masing-masing. Sehingga kami pun boleh menjaga harmoni kami dengan sesama. Karena pancaran diri akan muncul dari keluarga. Pancaran keluarga akan muncul di tengah masyarakat dan di tengah kehidupan bergereja. Dan pancaran negara muncul dari kehidupan bermasyarakat itu. Karena itu ajarilah kami agar di dalam suasana Paskah ini nuansa kemenangan itu bukan hanya kemenangan yang biasa, tapi kemenangan dari mengendalikan diri kami, menjaga harmonisasi yang ada, dan sungguh-sungguh kami siap untuk melakukan harmoni dengan baik, yaitu ketika kami sama-sama menjaga diri, mendengar dengan baik dan berbagi pada waktunya. Biarlah culture of life, budaya kehidupan ini boleh kami kembangkan melalui tutur kata, sikap hidup, dan juga apa yang kami pikirkan dan lakukan di tengah kehidupan. Berdoa untuk kerinduan GKI Jati Bening Indah Bekasi untuk nantinya mendapat tempat ibadah yang permanen. Ataupun Tuhan mengizinkan agar semua aktivis dan simpatisan yang ada dan tergabung di dalam GKI Jati Bening Indah Bekasi bisa melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan memulainya dari menguatkan ibadah-ibadah keluarga. Karena di situasi pandemi ini, kami dikembalikan pada masa ribuan tahun yang lalu, yang kemudian kami dapati bahwa itulah pendidikan agama Kristiani bagi keluarga-keluarga, yaitu bagaimana keluarga menciptakan kasih dengan mengenalkan anak-anak secara langsung melalui kedua orang tuanya kepada Tuhan dan tindakan atau kasih Tuhan di dalam kehidupan. Sebagaimana yang disaksikan oleh para perempuan yang lemah, yang bergolongan rendah. Tapi Tuhan mengatakan tidak ada orang yang berbeda di tengah bumi ini. Baik laki-laki atau perempuan, dalam segala sukunya adalah sama di hadapan Tuhan. Karena itu mampukan kami juga ya Bapak untuk menghargai sesama kami manusia dan menempatkan manusia pada tempatnya. Melalui Paskah ini kami juga berdoa bagi kerinduan seluruh umat di dunia ini agar pandemi ini lekas berlalu. Seandainya masih ada pun, ingatkan kami untuk menjaga protokol kesehatan, karena kesehatan diri dan kesehatan bersama adalah hal utama pada saat ini. Sehingga di tengah karya-karya yang kami boleh lakukan, kami tetap boleh melakukan karya yang terbaik dengan menjaga kesehatan, berbagi kasih, karena di sanalah keselamatan yang sesungguhnya ada dan tercipta. Mengucap syukur juga untuk pemerintahan bangsa dan dunia saat ini yang berjuang untuk mengatasi COVID, sehingga perekonomian mulai menjadi lebih baik. Meskipun di tengah kenyataan kami menyadari harga minyak goreng tidak pernah turun, harga makanan yang dibutuhkan sehari-hari seperti ayam pun tidak terkira naiknya. Tapi kami percaya Bapak bahwa hidup kami bukan terkendali oleh minyak dan ayam, tetapi terkendali oleh kasih Tuhan yang boleh mengajarkan kami untuk hidup dengan berugah hari, untuk hidup dengan tidak mengutamakan hal-hal yang diutamakan oleh orang-orang dunia saat ini, untuk hidup sederhana dan secukupnya saja. Kalau kami mau untuk belajar memakan hal-hal yang tidak harus digoreng, namun direbus, dan menghargai bahwa semua makanan berasal dari Tuhan, maka peristiwa-peristiwa kenaikan harga yang tidak logis itu akan turun, dan tidak ada seorang pun yang dapat untuk membuat atau memperbudak orang lain dan menindas orang lain. Karena itu mampukan kami untuk nantinya boleh belajar memakan makanan yang bisa kami makan, dan kami mengolahnya dengan lebih baik tanpa harus tergantung dengan hal-hal yang dijual yang kemudian menjerat orang.
Ajari kami untuk berpikiran terbuka juga terhadap iman, dan kami boleh mengajarkan kepada banyak orang bahwa kasih itu bukan hanya kata-kata, kasih itu tindakan, kasih itu karya nyata, seperti kasih Tuhan yang datang ke dunia ini. Karena itu ya Bapak, gunakanlah mata, mulut, tangan, dan kaki kami untuk mengabarkan firman Allah kemanapun kami melangkah. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang lemah tubuh karena usia yang semakin bertambah, sehingga harus beribadah dari rumah, dan kemudian tidak dapat bergabung karena kondisi fisik yang menurun. Bersama dengan para janda dan duda, Tuhan boleh berkati dan serta kuatkan mereka. Bagi yang berulang tahun, baik pribadi maupun pernikahan, kiranya mereka boleh mensyukuri karya kasih Allah, sehingga mereka boleh makin bergiat di dalam pelayanan. Bagi mereka yang status dan fungsi sosialnya, mohon Tuhan perbaiki. Bagi mereka yang berharap pekerjaan yang lebih baik, bagi mereka yang berharap pasangan hidup atau menantikan kehadiran anak, Tuhan juga boleh berkati. Namun bagi mereka yang memilih hidup sendiri, bagi mereka yang mau berkarya lebih luas lagi, dan Tuhan tidak memberi karunia anak, Tuhan juga boleh pakai mereka. Bagi tubuh yang berdisabilitas, Tuhan juga boleh pakai. Kami juga berdoa bagi Bapak Andro Simanjuntak, suami dari Ibu Melati Simanjuntak, yang dalam proses operasi dan pemulihan. Tuhan boleh pulihkan indah pada waktunya. Bersama dengan pergumulan seluruh jemaat Jati Bening Indah Bekasi, kami naikkan doa ini untuk mohon Tuhan dengarkan, dan Tuhan akan memenuhinya sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Dalam sukacita menyambut Paskah, marilah kita menyatakan syukur melalui persembahan bagi Tuhan. Sambil mengingat ungkapan pemazmur dalam Mazmur pasal 50 ayat 23, ia menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudara yang mengikuti ibadah secara online dapat mengirimkan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar atau melalui ke kantor gereja. Persembahan ini juga secara langsung persembahan perjamuan kudus. Untuk mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan Bawa Persembahanmu.
Jemaat kami undang untuk berdiri, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk merayakan Paskah di tahun ini. Kiranya Tuhan Engkau mampukan kami untuk terus memaknai kebangkitan-Mu, yaitu telah hidup. Biarlah Tuhan kami tetap beriman teguh kepada Tuhan kami. Dan terima kasih juga Tuhan atas firman yang telah kami dengar. Kiranya firman ini mampu menuntun perjalanan kehidupan kami di tengah situasi dan kondisi yang kami percaya bahwa Tuhan selalu ada menuntun kehidupan kami. Dalam persekutuan ibadah kami saat ini ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar boleh kami pakai di dalam pelayanan kami. Dan kiranya persembahan ini akan menjadi hidup yang harum di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan juga memberkati segala usaha pekerjaan dan kehidupan kami. Kami persembahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada dalam situasi yang luar biasa di mana pandemi COVID-19 telah berdampak besar terhadap ritme kehidupan dan peribadahan kita. Di satu sisi kita berjalan dalam iman dan terus berdoa agar masa krisis segera berlalu dan ritme peribadahan dapat kembali berjalan seperti semula. Namun di sisi lain, situasi sekarang mengharuskan kita beradaptasi sehingga gereja tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan secara khusus lewat perjamuan kudus. Sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus. Sejatinya perjamuan kudus dirayakan ketika umat dapat bersama-sama hadir di dalam kebaktian. Unsur persekutuan sangatlah penting dalam perjamuan, karena perjamuan kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Kristus, melainkan juga dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Situasi pandemi saat ini belum memungkinkan seluruh anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian di gedung gereja. Oleh karena itu, perjamuan yang kita adakan hari ini berupaya agar umat yang tidak dapat hadir secara on-site dapat berpartisipasi dengan bantuan teknologi komunikasi daring. Umat yang ada di rumah dapat berpartisipasi dalam perjamuan kudus dengan menyiapkan roti dan anggur yang tersedia di rumah masing-masing. Marilah kita mulai perjamuan ini dengan pengarahan hati. Umat dipersilahkan berdiri. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah pencipta, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah yang memberi kami nafas kehidupan. Engkau menyertai kami di sepanjang jalan. Pada saat kami tersesat, terjatuh dan gagal, tak henti-hentinya Engkau merengkuh kami kembali. Engkau menyediakan pemulihan, pengampunan, dan pembaruan kehidupan. Ketika air bah datang, Engkau menyediakan bahtera. Ketika kegelapan datang, Engkau menyediakan tiang api. Ketika wabah penyakit datang, Engkau menyediakan keselamatan. Ketika kesesakan datang, Engkau menyediakan kelegaan. Hari demi hari kasih setiamu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Maka bersama umatmu di seluruh muka bumi, kemuliaanmu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa.
dipersilahkan duduk. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita yang hadir di sini maupun yang berpartisipasi dari tempat kita masing-masing berada saat ini. Kristus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahirannya, kehidupan Kristus, dan anaknya di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, dan kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus dan menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang dan ampunilah kami seperti dan jangan Kristus telah menjadi pendamai buat kita semua, karena itu berikanlah salam damai sejahtera kepada kanan kiri saudara. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah.
para penatua mengumpulkan sloki dan menutup meja perjamuan, saya akan membacakan Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Umat diundang berdiri. Saudara, kita patut mengucap syukur untuk segenap pihak yang boleh menolong kita sehingga terselenggara ibadah dalam bentuk live streaming onsite maupun online ini. Karena itu tetaplah membudayakan kehidupan, tempatkanlah manusia pada tempatnya, dan lakukanlah harmonisasi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Berkat Tuhan, berkat Paskah menyertai engkau, berkat Paskah melindungi engkau, dan berkat Paskah akan selalu ada atasmu yang mau menyediakan diri untuk menyampaikan kabar kemenangan Kristus dalam kehidupan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosa